Belanja hemat, sehat di Babasena. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih yang terbaik. Di Babasena, pasti puas hati. مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, mengisi waktu yang sangat berbahagia ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, yaitu kita isi dengan renungan hikmah. Bagaimana baginda Nabi memberikan keteladanan yang baik kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang berbahagia, salah satu sahabat Nabi yang terkenal berjasa dalam dunia Islam adalah seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang mulia, Abu Dzar ini adalah seorang tokoh masyarakat berasal dari kaum Ghifar. Dan karena beliau ini tokoh, maka beliau sangat berjasa di dalam memberikan atau mengajak kaumnya, masyarakatnya memeluk ajaran agama Islam ini. Sahabat yang budiman dimanapun Anda berada, suatu hari baginda Nabi memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, yaitu 4 nasihat Rasul terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, wahai sahabatku, kekasihku Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Lalu yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada yang kami hormati, nasihat ini sangat bagus untuk kita ikuti, kita teladani. Walaupun baginda Nabi telah lama memberikan nasihat ini kepada kita semua. Yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra amikun, yang artinya perbaikilah bahteramu, kapalmu, karena sesungguhnya perjalanan di laut sangat dalam. Kita tahu pemirsa bahwa perjalanan di laut, di selat, dan bahkan samudra itu sangat dalam. Bahkan mencapai sekian kilometer dalamnya. Karena perjalanan yang dalam itu maka kita butuh persiapan yang sangat optimal, yang sangat bagus, sangat prima kita lakukan. Persiapan pertama yang harus kita lakukan dalam pelayaran perjalanan kita di selat dan di laut itu adalah memperbaiki bahtera atau kapal. Baginda Nabi berpesan, jaddidis safina fa innal bahra amikun. Perbaiki bahteramu, kapalmu, karena sesungguhnya laut sangat dalam. Hadirin pemirsa yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah. Insya Allah dengan kita memperbaiki kapal ini, maka perjalanan kita akan selamat, perjalanan kita akan sukses sampai tujuan kita masing-masing. Menurut ulama kita, ulama besar dari Indonesia berkaliber internasional,
Alhamdulillah Indonesia punya ulama besar pada masanya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Beliau tersohor tidak hanya di Indonesia, bahkan menjadi imam besar di Makkah Al-Mukarramah. Menurut beliau, hadis ini tadi, 4 nasihat baginda Nabi ini tadi, beliau tulis di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat terhadap para hamba. Menurut beliau, perbaiki kapal ini tadi, perbaiki bahtera ini tadi adalah perbaiki niat yang tulus karena Allah. Karena dengan niat yang tulus, niat yang baik, maka seluruh perjalanan hidup kita akan mudah kita lakukan. Apalagi semakin hari semakin besar tantangan hidup kita. Permasalahan hidup kita, problematika kita semakin besar. Maka dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas tujuannya karena Allah, maka pasti kita akan sukses melewati problematika kita masing-masing dengan selamat. Itulah doa yang kita panjatkan dalam setiap awal sholat, dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan bahkan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itulah nasihat Rasul yang kita ambil pelajaran. Nasihat yang pertama yaitu perbaiki bahtera atau kapal dalam pelayaran hidup kita. Pemirsa yang berbahagia. Lalu yang kedua, nasihat baginda Nabi terhadap Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah, sudah ya? Ya. Wa khuzi zadaka minan fa inna as-safara ba'idun. Bawa bekal yang banyak, karena perjalanan kita di pelayaran itu sangat jauh. Perjalanan hidup kita ini, pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, sangat jauh. Baik perjalanan hidup kita sekarang di dunia ini maupun jangka panjangnya nanti di akhirat, perjalanan kita sangat jauh. Maka sebagai orang yang taat, insya Allah sebagai orang yang bijak, kita persiapkan bekal kita dengan sebanyak-banyaknya, memperbanyak bekal dunia sekarang ini dan akhirat nanti. Pemirsa yang saya hormati, bekal dunia sekarang misalnya dengan ilmu pengetahuan, maka sama-sama kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita siapkan, kita berikan mereka akses pendidikan dengan sebaik-baiknya agar mereka memiliki bekal hidup yang layak. Kedua, kita memiliki bekal hidup ekonomi, maka sama-sama kita berjuang. Kita, masing-masing keluarga kita, anak cucu kita rancang, kita desain agar ekonomi keluarga kita, ekonominya bagus, ekonominya tinggi, sehingga kita bisa sukses di dunia ini. Berikutnya, relasi. Relasi itu penting. Kalau bahasa agama kita, relasi itu, pemirsa, bisa kita maknai dengan silaturahmi. Dalam sebuah hadis baginda Nabi berpesan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang hendak rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan Allah, kemudian hidupnya dikenang di muka bumi ini, maka hendaklah ia jalin tali silaturahmi. Berikutnya, indikator kebahagiaan di dunia ini adalah sehat. Maka sama-sama kita jaga kenikmatan sehat ini. Karena percuma kita harta banyak, pendidikan tinggi, kemudian aset yang tak ternilai harganya, kalau kita sakit itu kurang bermanfaat adanya. Lalu persiapan kehidupan, bekal hidup kita di akhirat
adalah kita sama-sama tahu kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Dan hari ini kita sama-sama berpuasa, malam nanti kita sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbanyak silaturahmi, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita tujukan adalah persiapan kita untuk kita nanti bisa berbahagia memiliki bekal di akhirat nanti. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, itu yang kedua nasihat Rasul terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Kita lanjut yang ketiga pemirsa yang budiman, yaitu wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Ringankan beban, karena perjalanan di lereng bukit itu sangat terjal, sangat sulit. Ketika kita ingin berjalan di perjalanan yang sulit, bisa saja misalnya di pelayaran di laut, maka agar kita selamat dan mengurangi resiko bencana, manajemen resikonya adalah kita kurangi beban yang kurang bermanfaat. Di kapal, di pelayaran, di bahtera, hal-hal yang kurang bermanfaat kita tinggalkan. Jangan sampai menjadi beban beratnya pelayaran. Namanya adalah hikmahnya, sahabat yang saya hormati. Hikmahnya adalah kita kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi selama bulan suci Ramadan ini, kita kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya perkataan yang kurang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat, pikiran-pikiran negatif yang tidak bernilai positif dan tidak bernilai ibadah. Maka sama-sama secara perlahan kita kurangi dan bahkan kita tinggali, sehingga kita bisa memberikan atau menghasilkan Ramadan yang benar-benar berkualitas. Dalam suatu hadis baginda Nabi berpesan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Sangat banyak sekali, kata baginda Nabi, orang yang berpuasa itu hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Artinya tidak mendapatkan poin pahala yang banyak gara-gara kalamun abas. Kalau dalam bahasa agama, kalamun abas itu pemirsa artinya perkataan yang kurang bermanfaat atau berfaedah. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang keempat nasihat Rasul terhadap Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah wa akhlisil amala fa indanna qad basirun. Ikhlaskan amal perbuatan, karena sesungguhnya Tuhan Maha melihat. Maka amal perbuatan kita, apapun kegiatan kita, profesi kita, kegiatan kita, apatah lagi di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita ikhlaskan karena Tuhan Maha melihat. Mungkin selama Ramadan kita banyak membantu, menyantuni yatim piatu, berbagi makanan terhadap tetangga, berbuat baik terhadap teman kerja kita, tetangga kita, dan seterusnya. Maka sama-sama kita ikhlaskan. Jangan mengharap bantuan langsung dari manusia. Karena mengapa? Dalam sebuah hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tuhan itu senantiasa suka menolong seorang hambanya seperti kita ini, pemirsa yang berbahagia. Dengan catatan kalau kita suka menolong hambanya yang lain. Jadi hadirin, kalau kita ikhlas menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, membukakan peluang rezeki untuk orang lain, membantu orang lain, maka yakinlah sesuai dengan hadis yang kita sampaikan tadi, Allah buka skema akan memudahkan dan membantu urusan kita pada urusan-urusan yang lain. Subhanallah sekali. Demikianlah, semoga bermanfaat pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga puasanya penuh hikmah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja hemat, sehat di Babasana. Daging pilihan, mantap dan terjamin. Pilih yang segar, pilih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA, PLT Rektor UIN Raden Patah Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di bulan yang suci ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hari Apiansa, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.